mengalami kedaulatan Tuhan. Kayaknya luar biasa ini untuk mengalami kedaulatan Tuhan. Proses. Memang harus ada proses. Kita harus mengenal bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib. Itu sebabnya umat Tuhan pasti mengalami keajaiban Tuhan. Tidak ada umat Tuhan biasa-biasa. Nah, bagaimana kita hidup dalam keajaiban demi keajaiban ini harus kita mengerti. Kalau kita sudah mengerti ini, beda hidup ini. Kita akan menikmati hidup, nggak khawatir, nggak takut, karena kita tahu pertolongan Tuhan dari surga. Dan itu akan dinikmati selalu. Itu sebabnya hari ini suatu kita belajar, minta hikmat dari surga. Tuhan buat hidup ini untuk mengerti apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan. Sebab tidak cukup manusia tahu firman. Saya banyak orang tahu firman belum tentu menjadi pelaku firman. Betul tak? Bukan itu yang Tuhan mau. Tahu firman tidak jaminan orang itu melakukan firman. Abraham tahu firman, tapi tetap melakukan kesalahan. Dia mengambil Hagar untuk punya keturunan. Bukan itu maunya Tuhan. Tidak cukup kita tahu firman. Engkau harus tahu caranya Tuhan mengenapi firman. Ini yang membuat kita ketar-ketirin. Cara Tuhan mengenapi firman itu sulit dimengerti. Sekali lagi, Tuhan itu selalu bekerjanya ajaib, supranatural. Yang nggak pernah kau pikirkan, yang ada di hatimu, yang tidak pernah kau lihat, itu kita sediakan. Makanya sebagaimana kita mengenal Tuhan, seperti apa kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu berdaulat. Sekali lagi, manusia itu bergantung dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan itu menetapkan, manusia menentukan. Tuhan menetapkan Adam dan Hawa ada di Taman Eden, setuju? Tapi Adam dan Hawa yang menentukan apakah dia tinggal di situ selamanya atau tidak. Tuhan itu menetapkan selalu, manusia yang menentukan. Itu sebabnya Tuhan butuh hati manusia. Belajar dari Daniel, punya ketetapan hati, menetapkan hidupnya untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Apa jadinya? Daniel dikaruniai oleh Tuhan. Karena Tuhan berdaulat untuk ketetapan itu terjadi. Yang merespon ketetapannya, Tuhan itu berdaulat untuk membuat ketetapan itu terjadi. Yang gak merespon, gak ada kedaulatan Tuhan. Halo? Sadrak Mesak Abednego menetapkan hatinya untuk ada dalam ketetapan Tuhan. Hanya Tuhan disembah, bukan patung. Tapi raja memaksa. Yang tidak mau menyembah dibakar. Saya lihat kedaulatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Sadrak Mesak Abednego. Karena mereka menetapkan hatinya untuk tidak kompromi. Orang seperti ini mengalami kedaulatan Tuhan. Api nggak mempan untuk mereka. Api nggak bisa membakar mereka. Di Indonesia sudah kelihatan. Tuhan punya ketetapan untuk mengubah Indonesia. Tuhan mencari orang-orang. Lihat pemerintah yang tidak gampang kelihatan di mata. Karena satu orang perubahan besar terjadi di Indonesia. Gak ada orang yang bisa merubah partai politik yang bisa menggoncangkan. Satu orang bisa menggoncangkan. Tuhan itu mencari orang bersungguh hati yang punya ketetapan dalam hidupnya, hidup bersih, jujur, hidup tidak kompromi, tidak korupsi. Orang seperti ini di mata Tuhan itu Allah. Tuhan pakai orang seperti ini. Kedaulatan itu nyata bagi orang yang bersungguh hati. Halo? Sudah lihat sendiri, contohnya banyak. Di Alkitab banyak. Daniel punya ketetapan hati, gak mau makan makanan raja. Tuhan kasih kecerdasan 10 kali lipat lebih daripada orang-orang Babel. Luar biasa. Anugerahnya nyata. Kedaulatan Tuhan nyata. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena gak semua orang bisa dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau menjadi orang terpilih, punya ketetapan hati,
Tetapkan hidupmu untuk menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Karena Tuhan berdaulat untuk membuat ketetapan yang terjadi. Dan ada mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya hidup butuh ketetapan hati. Belajar dari apa yang terjadi selama ini. Tuhan itu punya ketetapan di muka bumi ini. Ini harus kita belajar. Waktu kemarin saya khotbah di CKI mengenai 7 gunung. Yang saya ingin bagikan di sini. Ini penting sekali. Tuhan itu berdaulat untuk membuat perubahan, untuk menguasai dunia. Ini sudah akhir zaman. Sekali lagi, ini ujungnya akhir zaman. Bukan akhir zaman, tapi udah akhir dari akhir zaman. Bagaimana? Di ujungnya. Buktinya, lihat. Kisah Rasul 2:17, silakan baca. Kisah Rasul 2:17 sampai 19. Tolong baca terus. Bahwa sudah akhir zaman, hari-hari akhir. Buktinya kita akan buktikan bahwa ada gerhana matahari, gelap gulita, ada blood moon. Ini akhir zaman betul. Saya percaya. Kisah Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yes. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Terus Ayat 19, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. amin. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ini hari-hari terakhir. Ini udah di ujungnya hari terakhir. Saudara tahu, di akhir zaman, hari terakhir, hujan akhir itu lebih lebat daripada hujan awal. Itu firman Tuhan. Artinya di hari-hari terakhir kedaulatan Tuhan itu lebih nyata dibandingkan awal kegerakan. Kedaulatan Tuhan itu nyata saat ini. Pastikan engkau hidup untuk kedaulatan Tuhan, bukan maunya engkau hidup. Hidup ini untuk Tuhan beracara bagi kita. Kalau Tuhan berdaulat dalam hidupmu, engkau ini dipakai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Amin. Dan Tuhan mau di akhir zaman ini kita ini berkuasa, kita ini memerintah. Gereja Tuhan harus bangkit. Karena firman Tuhan mengatakan dari Sion akan keluar pengajaran. Orang itu akan datang ke gereja Tuhan, luar biasa. Karena gereja Tuhan itu penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Ini saatnya kebangkitan terjadi. Tuhan mengatakan di akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan, digoncangkan. Pemerintah sudah digoncang. Lihat, betul nggak? Semua ketakutan, karena digoncang oleh Tuhan. Kalau ada yang digoncang itu ada yang keluar, ada yang tumpah. Ngerti? Nah itu yang tumpah itu apa? Jatuhnya kemana? Tuhan sengaja goncang supaya kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan berdaulat. Dengan adanya goncangan ini banyak yang tumpah. Sekali lagi, kalau engkau punya visi untuk pemerintahan maju, jangan takut. Karena Indonesia sudah berubah. Bukan parpol yang menguasai, rakyat yang menguasai. Asal ada orang yang hati yang melayani, yang sungguh-sungguh punya komitmen, orang itu pasti naik. Ini saatnya kepemimpinan diambil alih oleh anak-anak Tuhan. Yang tadinya nggak ada kedudukan akan punya kedudukan. Ini waktunya. Tuhan sudah goncang semuanya. Jadi asal hidup benar, jujur, bersih, pasti naik. Kalau kau punya visi untuk pemerintah, masuk saja. Hidupmu benar, bersih seperti Ahok, gak korupsi, benar-benar hatinya mau melayani, menjadi terang. Ini saatnya Tuhan sudah goncangkan. Orang ini akan naik.
pasti naik, gak bisa enggak. Amin. Karena itu kedaulatan Tuhan. Jadi ada 7 gunung yang kita kuasai di muka bumi ini. Gunung pertama adalah pemerintahan. Ini akhir zaman. Ini yang Tuhan buat. Umat Tuhan akan memerintah saat ini. Pemerintahan ini milik Tuhan. Jadi 7 gunung ini yang pertama adalah pemerintahan. Pemerintahan harus diubahkan supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Cara yang Tuhan bekerja luar biasa ajaib. Tuhan goncangkan satu persatu. Selain pemerintahan, Tuhan juga membuat marketplace. Marketplace ini dikuasai oleh Tuhan. Tuhan berbicara pada saya jelas sekali. Sebentar lagi chip itu akan masuk. Kalau kita nggak punya chip, dia akan dilayani. Jadi itu surat Obama tahun 2017 tuh dunia nggak pakai chip semua. Kalau nggak ada chip, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita pakai chip, sudah menjadi antikris. Itu kan firman Tuhan. Jadi nggak boleh pakai, betul? Tapi bagaimana? Sedangkan kita punya visi, God's Power Community ini punya visinya apa? Tuhan kasih visi, ingat? Masih ingat visi-misinya? Misinya adalah memelihara iman orang-orang pilihan Tuhan. Bukan hanya dipanggil, tetapi menjadi orang terpilih. Udah akhir zaman sulit untuk mempertahankan ini. Banyak orang kompromi, bertahan, keluar pasti. Nah ini yang Tuhan kasih visi ke saya untuk memelihara iman orang percaya. Bagaimana memelihara? Kita butuh uang besar ini, bukan miliar, triliun pasti. Karena kita harus punya ladang sendiri. Ini Tuhan kasih visi jelas sekali, punya ladang sendiri. Mulai saat ini Tuhan akan berikan ladang, jadi jangan takut. Caranya Tuhan aja. Amin. Percaya, percaya. Amin. Bahwa kita bisa memerintah di muka bumi. Karena pemerintah itu milik Allah. Amin. Emas dan perak milik Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan goncangkan kita lagi. Ya, dan kita akan memerintah. Pemerintah sudah kelihatan. Tuhan bekerja di situ. Bagaimana dengan marketplace? Percaya Tuhan akan setiapkan dalam. Amin. Jangan takut. Tuhan itu berperkara untuk mengenapi firman. Tapi siapa yang dipakai Tuhan? Ya, itu jadi masalah. Karena Tuhan tahu hati manusia. Nggak semua orang dipakai Tuhan. Tuhan tahu. Begitu dapat uang, apa yang terjadi? Belum tentu dia melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan mencari orang bersungguh hati supaya Tuhan berdaulat dalam hidup ini. Yang hatinya menyimpang, nggak ada kedaulatan Tuhan. Tuhan itu hanya menyatakan kedaulatannya kepada mereka yang taat kepada Tuhan. Suatu Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau menjadi bapak banyak bangsa. Abraham taat. Keluar dari rumah ibu bapak, Abraham di tanah pasti luar biasa. Ketaatannya ini yang Tuhan bilang luar biasa. Karena ketaatan ini Tuhan berdaulat dalam kehidupan Abraham. Di masa tua dia melahirkan Ishak. Luar biasa. Tuhan itu berdaulat untuk membuat kehendaknya terjadi. Tapi tidak semua orang bisa menghidupi kehendak Tuhan, karena manusia punya kehendaknya masing-masing. Sebab itu kau punya keputusan untuk taat kepada Tuhan, pasti Tuhan datang ke Roh Kudus. Karena Tuhan berdaulat, jangan takut. Ya, jadi ini Tuhan kasih misi bagaimana kita mulai punya ladang sendiri untuk punya perkebunan, pertanian, apalagi peternakan, perikanan. Ini bukan saya lihat untuk kita makan, harus punya. Pasti Tuhan kasih, percaya saya. Ada waktunya. Lihat ya, pasti ada terobosan. Tidak mungkin tidak, karena Tuhan berdaulat. Maka siapkan hati-hati. Setiap umat Tuhan akan dapat ini. Bukan kemenangan tertentu saja. Ini untuk umat perjanjian, untuk umatnya Tuhan. Artinya setiap orang akan dipakai Tuhan. Bergantung visinya Tuhan kasih di mana. Kalau memang untuk pemerintahan, fokus pemerintahan. Engkau akan jadi pemimpin besar pasti. Kalau memang untuk marketplace, fokus untuk marketplace. Engkau pasti akan menguasai Indonesia. Jangan takut, karena Tuhan beracara. Oke, jadi ini gunung yang kedua, marketplace. Gunung yang ketiga, pendidikan. Pendidikan ini penting di mata Tuhan. Tuhan akan taruh orang-orang yang punya hati untuk pendidikan. Kalau kau punya hati situ, Tuhan akan pakai luar biasa. Ini pendidikan ini mengubah paradigma.
mengubah cara berpikir. Banyak orang bodoh. Kalau lihat di Facebook, orang bodoh-bodoh sekali itu. Ya, bayangin orang korupsi mau dipilih jadi pemimpin, yang penting agamanya sama. Bodoh ini. Kebodohan di mana-mana. Kalau orang pintar nggak mau lah, mana bisa memimpin orang begini. Kebodohan. Makanya butuh pendidikan. Dididik untuk menjadi pandai, untuk bisa berpikir. Ini harus dikuasai. Dan saudara mengerti, seperti saya katakan, orang tahu kebenaran belum tentu jadi pelaku firman. Kenapa? Saudara mengerti kebenarannya. Yeremia 15 ayat 16, silakan baca. Yeremia 15 ayat 16. Pastikan bahwa firman Tuhan itu menjadi kenikmatan, bukan pengetahuan. Baca silakan. Yeremia 15 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Firman Tuhan bukan untuk pengetahuan. Firman Tuhan untuk menjadi kenikmatan hidup. Secara alami, manusia itu hanya mau melakukan apa yang menjadi kesukaan. Kalau gak suka gak akan dilakukan, gak? Percaya saya. Dipaksa juga gak mau. Setuju? Itu alam manusia. Manusia hanya mau melakukan apa yang menjadi kenikmatannya, kesukaannya. Kalau gak suka gak akan dilakukan. Banyak orang tahu firman, tapi gak jadi pelaku firman. Tapi ada orang yang menikmati firman, menyukai firman, secara otomatis, maksudnya dipaksa, pasti jadi pelaku firman. Halo? Ini yang Tuhan mau. Kita membuat firman itu menjadi kesukaan, bukan pengetahuan. Ini pendidikan ini penting. Proses betul. Ngalami bahwa firmannya luar biasa. Perkataannya akurat, tepat, benar. Dan dia menjadi kesukaan. Kalau nggak suka akan dilakukan. Sulit untuk jadi pelaku. Makanya Tuhan lihat hati itu. Dari hati mengalir kehidupan. Sering bisa katakan, ada orang bekerja karena terpaksa harus bekerja. Ada orang bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Sama-sama bekerja, hasilnya sama. Dari hati mengalir. Ada orang menyembah Tuhan karena program. Ada orang menyembah Tuhan karena hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Beda hasilnya. Dari hati mengalir kehidupan. Ini Tuhan buat. Sampai di mana kau mengerti bahwa firman ini menyegarkan kehidupan, menyenangkan, membuat hidup penuh dengan mujizat, mengalami kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu nyata di muka bumi. Sampai di mana kita memahami bahwa firman-Nya tidak bisa gagal. Fakta bukan apa saudara lihat. Fakta bukan apa saudara alami. Saudara alami loh. Bukan. Fakta bukan apa yang saudara rasakan. Semua bisa berubah. Firman Tuhan pernah berubah. Abraham sudah mengalami, istrinya mandul, sudah tua, menopause, mana mungkin bisa hamil? Mengalami. Apa yang dia rasakan ada semua, tapi bukan fakta. Fakta apa kata Tuhan? Abraham engkau akan dari bapa banyak bangsa. Mana buktinya? Tuhan berdakwah dalam mustahil bagi saya. Tuhan berdakwah untuk mengubah Indonesia. Melalui siapa? Karena saya punya keyakinan saya Tuhan. Saya percaya. Bukan kebetulan saya lahir di Indonesia. Bukan kebetulan saya jadi orang Kristen. Nah itu dia. Bukan kebetulan saya orang Chinese. Minoritas. Tapi bisa mengubah pemerintah. Siapa Ahok? Nggak masuk hitungan. Pribumi bukan, Kristen lagi. Tapi Tuhan pakai dia menggoncangkan Indonesia. Ya, orang seperti ini yang Tuhan cari, yang ada artinya, dibuat berarti sama Tuhan. Makanya hidupnya mengandalkan Tuhan.
Tuhan kau berdaulat Tuhan. Yes. Kedaulatan Tuhan itu nyata di dalam percaya, menjadi kenikmatan hidup, menjadi kesukaan hidup. Maka hidup ini selalu berapi-api, berkobar-kobar. Silakan 1 juta orang mau menurunkan, menjatuhkan kita hanya butuh satu tangan Tuhan yang mengangkat. Itu statementnya Ahok, luar biasa. Ya, jadi kita percaya bahwa hidup ini menyenangkan Tuhan. Pasti Tuhan membela. Pasti kedaulatan baru nyata bagi kita. Ya, jadi yang pertama pemerintah, kedua marketplace, ketiga pendidikan, yang keempat keluarga. Keluarga harus dipulihkan. Suami-suami berfungsi sebagai pemimpin, istri-istri berfungsi sebagai penolong. Tuhan punya rencana bagi keluarga. Bukan kebetulan ada dan Hawa diciptakan. Ada Tuhan tahu. Melalui mereka Tuhan berkati, dalam itu katakan beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa, taklukkan. Wah, luar biasa. Submit, subdue, ya, tundukkan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa keluarga ini penting sekali. Makanya mujizat pertama yang Tuhan buat apa? Perkawinan di Kana. Karena keluarga ini penting mata Tuhan. Melalui keluarga, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Makanya perlu ada terobosan. Keluarga dipulihkan. Karena keluarga dipulihkan, apa yang terjadi? Kota akan dimenangkan masyarakat, ya. Karena ada contohnya. Kota dimenangkan, negara, provinsi akan dimenangkan. Provinsi dimenangkan, negara akan kita menangkan. Jadi memang dimulai dari keluarga yang kecil, menjadi teladan, mengubah keadaan. Kita harus percaya itu terjadi. Keempat, yang kelima, entertainment. Soalnya entertainment itu punya pengaruh yang kuat sekali. Ya, punya entertainment. Maka di situ ada LGBT, ya, transgender, bisex, gay, lesbian. Kalau Tuhan pakai saudara punya beban untuk di art, di seni, di entertainment, Tuhan pasti membuat terobosan dalam hidup saudara. Bergantung karunianya di mana. Percaya saja. Ini waktunya. Tuhan sedang menggoncangkan bumi. Kalau kau mau dipakai Tuhan di sana, dia di sana, gitu loh. Untuk memenuhi panggilan Tuhan. Percaya Tuhan berdaulat untuk membuat perubahan besar. Ini saya Tuhan mencari orang-orang yang di mana di gereja-gereja Tuhan lagi bangkitkan semuanya. Jangan terkubur. Banyak talenta-talenta lagi terkubur. Ini saat itu bangkit, merespon panggilan Tuhan dan mengalami kedaulatan Tuhan. Bahwa hidupmu berarti bisa membuat history maker bagi Indonesia. Oke? Selain entertainment, media memang perlu diubahkan. Ada orang yang suka di media, jurnalis dan sebagainya. Memang panggilan di sana, fokus di sana, maksimalkan. Tuhan akan berdaulat penuh dan membuat engkau menjadi tanda-tanda ajaib di dalam hidup. Tidak ada yang mustahil, ya. Karena Tuhan itu berdaulat penuh untuk membuat perubahan di Indonesia. Setelah itu yang terakhir, agama, yaitu gereja. Gereja harus dipulihkan. Engkau yang punya hati itu full time, berarti engkau akan terlibat untuk memberikan gereja-gereja. Gereja nggak bisa tinggal di tempat. Mulai misi, gerak, engkau berpengaruh, mengubah lingkungan, menjadi terang, membangkitkan api, kobarkan api. Gereja penuh dengan api, nggak boleh tidak. Fungsi api itu untuk menyulut kegerakan. Nggak ada api, nggak ada kegerakan. Api itu berkobar. Itu hanya bisa terjadi kegerakan kalau memang gereja penuh dengan api. Kalau saya sebut gereja itu artinya saudara. Ini gereja, bukan gedungnya, bukan. Saudara gereja, baiknya Tuhan. Pastikan hidupmu penuh dengan api, supaya kau bisa menyulut kegerakan. Ada kegerakan dari pendeta.
Setiap orang dipakai Tuhan Amin. untuk membuat kegerakan. Ya. Karena Tuhan ajar, pasti bisa. Ini sudah akhir zaman. Sudah hari-hari terakhir. Alami kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Nah, terus bagaimana kita terus mengalami kedaulatan Tuhan? Caranya bagaimana? Seperti saya katakan tadi, ketaatan. Tuhan itu mencari hati. Lihat Saul. Tuhan nggak berdaulat untuk Saul, nggak bisa. Meskipun Saul sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja, tapi dia nggak taat. Seharusnya Samuel yang mempersembahkan korban, karena dia nggak punya urapan imam, dia urapannya raja. Dia melanggar batas, dia melakukan bagian imam, nggak boleh. Dan apa yang terjadi? Tuhan tolak dia menjadi raja. Tuhan bisa berdaulat penuh untuk apa? Saul. Tuhan pilih yang lain. Dan suatu Tuhan bicara kepada Samuel, pergi ke rumah Isai. Di situ Samuel mencari siapa penggantinya Saul. Daud itu disingkirkan dari keluarga. Tidak ada dalam keluarga. Suruh mengembalakan domba, dijauhkan. Artinya pintunya tertutup. Tidak mungkin dia jadi raja. Tidak mungkin. Dia sudah disingkirkan. Tuhan itu nggak lihat rupa, Tuhan lihat hati. Meskipun disingkirkan karena hatinya Daud benar, tetap Daud diundang datang, dipanggil, ditunggu. Dan begitu Samuel melihat Daud, Tuhan bisa dapat kurang itu, dapat pengurapan khusus. Tuhan bekerja melihat hati manusia. Pastikan hatimu benar, hatimu murni, hatimu bersih. Karena ini bercerita mengenai kedaulatan Tuhan. Tuhan itu bekerja untuk hal yang murni. Daud hatinya murni, bersih, benar. Makanya dipakai Tuhan luar biasa. Setelah pemerintahan, Ahok hatinya bersih, benar. Dipakai Tuhan luar biasa. Kedaulatan Tuhan itu berbicara mengenai hal-hal yang murni dari surga. Dia nggak murni pada kedaulatan Tuhan. Nah, Tuhan mencari hati yang bersih hati. Murnikan hati. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Percaya saja, bersuruh hati pada Tuhan. Tuhan itu pembela. Promosi datang dari surga. Daud itu mengerti, tidak mungkin dia jadi raja kalau bukan tangan Tuhan. Itu dia. Daud punya pemahaman tersendiri. Hidup ini karena Tuhan semata-mata. Gak mungkin dia bisa jadi pemimpin. Bagaimana mungkin sebagai pengembala kambing domba memimpin rakyat? Ini binatang, ini manusia beda. Ridwan angkat dia luar biasa. Daud itu memahami semua karena Tuhan. Makanya Daud melekat pada Tuhan hatinya. Daud merindukan takut perjanjian dipindah ke kota Daud. Dia hatinya Daud. Dia merindukan Tuhan. Karena suatu Daud dipindahkan, dia menari-nari luar biasa. Sampai istrinya Mikal bilang, dia orang gila. Luar biasa. Hatinya lain. Karena Daud mengerti semua karena kedaulatan Tuhan. Semua karena agendanya Tuhan. Israel Daud mengatakan lebih baik satu hari dalam kelaparan Allah daripada beribu-ribu di tempat lain. Wah, luar biasa. Dia menyukai Tuhan. Orang seperti ini yang akan membuat kedaulatan Tuhan nyata di muka bumi. Bagaimana Daud melampaui lihat? Kedaulatan Tuhan nyata bagi Daud. Daud tidak berperang dengan senjata. Wah, Tuhan berdaulat untuk Daud untuk menyatakan firman-Nya benar. Bahwa Tuhan membela Israel bukan dengan pedang dan lembing, tapi dengan namanya. Dia berperang tanpa senjata. Dia percaya kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan berdaulat untuk Daud melalui ketapel. Hanya batu, tapi bisa membunuh Goliat. Itu kedaulatan Tuhan. Bagaimana Gideon? Mereka penakut. Ada Midian datang nyumput semua. Mereka Tuhan bilang, Gideon, engkau pahlawan. Hah? Pahlawan? Gak percaya dia. Dia gak percaya Tuhan berdaulat dalam hidup dia. Gak cukup.
Tuhan buktikan kalau memang